Oleh karena itulah kemudian, ya, kira-kira saudara sanggup enggak itu merasakan neraka ini? Karena di Islam polanya jelas, jaminan surganya jelas. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan di surah Fussilat, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim. Di situ diterangkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendirian, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka lalu berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini Islam jelas. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Ini jelas jaminan. Artinya, kalaupun ternyata nih Islam itu salah menurut tuduhan saudara-saudara Kristen, kami masuk neraka misalnya, kami ridho, kami ikhlas. Kenapa ridho? Kenapa ikhlas? Karena kami beriman kepada Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran yang menjadi tuntunan kami, dan Al-Quran menjadi pola keimanan kami yang berlandaskan pada akal. Jadi penyesalan itu tak ada. Kenapa? Karena Islam menghantarkan kami kepada Islam. Item-item yang ada di dalamnya itu bersesuaian dengan akal sehat. Innalladzina qalu rabbunallah. Siapapun di antara manusia yang berkata Tuhan kami adalah Allah, maka di situ diterangkan Allah menjanjikan jannah, akan memperoleh surga sebagaimana dijanjikan. Nah, kalau di dalam perspektif Anda nih, kita berbicara mengenai neraka, ada nggak dalil yang seirama itu di dalam Bible? Semisal barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ada? Di mana itu tertulis? Di dalam Roma 10. Nomor 9, nomor 10. Apa yang diterangkan kemudian di sana? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah ini yang saya katakan tadi, polanya harus berpangku kepada akal. Coba Anda lihat ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini kalau Kristen praktekkan dalam kehidupan keberagamaan Kristen, maka ini seperti buah simalakama. Yesus diakui sebagai Tuhan, tetapi di lain waktu, di lain keadaan, pada data yang sama, Allah membangkitkan Yesus di antara orang mati. Lalu di mana konsep akal di sini? Yesus Tuhan, Allah membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan. Nah sekarang mari kita rangsang otak kita untuk berfungsi. Karena neraka itu ngeri. Neraka itu bukan main-main. Salah kita menapaki kehidupan kita dalam beragama, neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya orang kafir itu di neraka. Ini bukan omong kosong. Ini kitab yang kami anggap suci yang menerangkan itu. Sementara kalau kami meminta di dalam Bible, baik perjanjian lama, perjanjian baru, adakah umat Islam itu dikatakan akan masuk ke dalam neraka? Ternyata nggak ada. Adakah kemudian Yesus mengusir orang-orang yang menganggapnya sebagai utusan Tuhan? Ternyata nggak ada. Yang diusir oleh Yesus justru yang memanggilnya Tuhan. Nah ini dia.
Maka jangan dianggap sepele. Penyampaian saudara-saudara apologet Islam itu jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sebagai lelucon. Karena kedatangan Islam adalah mengembalikan semua kaidah-kaidah pengajaran para nabi yang diperintahkan oleh Tuhan pencipta alam semesta untuk disampaikan kepada manusia. Islam datang untuk mengembalikan manusia yang jauh meninggalkan kemudian Tuhan pencipta alam semesta. Itu keberadaan Islam itu gitu. Maka kita kembalikan kepada Roma 10 nomor 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Allah membangkitkan dia di antara orang mati. Berarti kalau Yesus Tuhan, dalam perspektif rasa bahasa Indonesia, dan Allah juga Tuhan, berarti di Kristen ini ada berapa Tuhan? Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Tak ada yang lain. Aku, pada saat Tuhan yang engkau sembah itu berdiri pada hakikat ketuhanannya, aku sendiri hanya utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Jadi gimana solusinya Bang Suma? Kok kayak gitu jadinya? Yes, Al-Quran menarasikan umat Islam masuk surga apabila ia berkata Allah adalah Tuhannya. Loh, ternyata di Kristen juga apabila berkata Yesus itu adalah Tuhannya, maka orang Kristen juga diselamatkan. Oke? Mari kita telaah. Kita bedah di meja akademis. Ternyata satu, surat Paulus ini bukan diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Surat Roma ini adalah surat Paulus yang diperuntukkan kemudian kepada orang-orang Roma. Lalu bagaimana poin kehidupan orang Roma ini? Rupa-rupanya orang Roma itu hidupnya adalah paganisme. Hidup paganisme. Artinya bahwasanya Paulus sedang mengirim surat. Kalau kita gunakan kemudian rasa bahasa Indonesia, di mana surat Roma ini itu dituliskan pada tahun 55 sampai 57 Masehi. Nah, surat Roma dituliskan kemudian oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Roma. Artinya bukan Bani Israel. Artinya surat Roma ditulis oleh Paulus untuk jemaat bangsa Roma. Bagaimana keadaan keberagaman bangsa Roma? Penyembah dewa-dewa. Jadi kalau dikatakan rasa bahasa Indonesia Tuhan di situ memang wajar. Dan dikatakan kemudian Allah di situ adalah Theos, memang wajar. Berarti memang Paulus tidak salah menulis surat kepada orang Roma karena orang Roma memang menyembah banyak dewa. Apakah Kristen mau menyembah banyak dewa? Tentu nggak mau dong. Nggak mau. Orang Kristen manapun ya pasti tidak mau disebut sebagai penyembah dewa. Tapi faktanya surah Roma ini ditulis untuk mereka yang menyembah dewa, yaitu jemaat di Roma. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini seperti buah si malakama lagi. Artinya Yesus ini adalah Tuhan, bukan Tuhan. Lalu dia dibangkitkan pada hari ketiga di antara orang mati. Lagi-lagi ini surat untuk orang Roma. Nah, bagaimana surat ini? Kenapa nggak ditulis untuk orang Yahudi? Karena pada prinsipnya Yesus selama dia penginjilan tidak pernah sekalipun Yesus mengajarkan kepada pengikutnya pola yang diimani oleh orang Kristen hari ini. Itu pada prinsipnya itu seperti itu. 20 tahun kemudian lebih Paulus menulis surat Roma kepada jemaat yang ada di Roma. Apakah di sana sudah ada pengikut Yesus? Tidak mungkin. Saya ulang. Jemaat yang ada di Roma itu mustahil ada pengikut Yesus di sana setelah 20 tahun. Itu nggak mungkin. Karena murid Yesus hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bersunat. Tidak mungkin mereka ke Roma. Galatia 2 nomor 8.
Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Sedangkan aku, Paulus, diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, berarti memang murni Roma ini hanya jemaat-jemaat yang ada di sana, yaitu jemaat orang Roma. Kalaupun kemudian dikatakan itu adalah orang Yahudi yang tinggal di sana, ingat, Kisah Para Rasul 21. Paulus setelah mengajarkan ajaran Kristen kepada non-Yahudi atau orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah mayoritas non-Yahudi, Paulus bertobat kemudian. Oleh karena itulah kembali saya katakan kepada saudara Kefas, siapkah Anda 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, ketika malaikat maut datang menjemput, hai Kefas, waktumu sudah sampai. Bang Juma, penjelasannya yang sangat jelas, terperinci, akurat, tertata. Tapi yang saya masih terpikirkan begini ya Bang Juma ya. Ini yang sudah ngerti agama, yang sudah buka pesantren, kenapa dia masuk Kristen? Ibrahim. Nah di sini saya bingung, di sini yang Bang Juma masih, mohon maaf, masih muda dibandingkan Pak Ibrahim. Yang dia ngerti bahasa Arab, saya lihat di komal yang lain dia ngerti. Saya pun jadi bingung. Ini masuk Kristen. Di sini masih menyebarkan. Jadi bingung saya. Padahal dia paham bahasa Arab, paham Al-Quran. Nggak tahu lagi ilmunya. Saya aja dia nggak bisa lagi ngomong saya. Gimana itu Bang Juma? Coba dulu Bang Juma. Konsepnya, konsep berpikirnya gimana itu? Oke, baik. Saifuddin Ibrahim itu bukan nabi. Nabi aja banyak yang disesatkan. Banyak yang dicoba oleh iblis. Apalagi manusia biasa yang cinta akan dunia. Iblis mengatakan apa? Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16. Iblis bersumpah kemudian, karena engkau telah menghukum aku sesat, pasti aku akan menghalangi anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi kalau cuma sekedar Saifuddin Ibrahim yang mengaji aja salah-salah, tak ada jaminan, tak ada jaminan. Makanya di dalam Islam itu apa? Mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia habaib, mau dia apapun itu. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW pun masih membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami. Apa maksudnya tunjukkanlah kami? Bimbing. Antarkan kami, bimbing kami, jaga kami kepada jalanmu yang lurus. Kenapa orang bisa jadi beriman pada saat masuk ke masjid mendengarkan ceramah? Beriman dia. Selangkah dua langkah keluar dari masjid, dari kejauhan temannya bersiul. Oke bro. Minum tua, minum anggur, atau main judi, dan seterusnya. Bisa jadi. Kenapa? Itu tadi. Iblisnya bersumpah. Fabima aqwaitani la aqudanna lahum sirataka mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku sesat, wahai Tuhanku, pasti aku akan menghalangi mereka anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku iblis akan mendatangi mereka dari sisi depan mereka. Kalau nggak berhasil, aku datangi dari sisi belakang. Kalau nggak berhasil lagi, aku datang dari sisi kanannya. Kalau nggak berhasil lagi, aku datang dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Hanya sebagian yang lolos dari bisikan iblis itu sendiri. Jadi bukan berarti Bung, orang itu sudah Islam, dia terlindung dari godaan setan. Tidak.
Bukan berarti dia masuk Islam, sudah sholat, sudah berpuasa, dan bla bla. Tidak dicobai iblis, tidak. Justru yang tidak dicobai iblis itu yang Kristen. Iblis tak mencobainya lagi. Kira-kira Kristen itu mau dicobai apa? Gimana mau mencobai saudara sendiri? Nah, kira-kira Kristen ini mau dicobai apa coba? Hei Kefas, janganlah engkau makan babi. Wah. Begini. Hei Kefas, jangan kau makan asu. Nggak mungkin. Nggak perlu lagi Anda dicobai.